Oke kawan, kali ini saya akan membahas tuah atau benefit dalam lingkup yang lebih luas. Jika konten sebelumnya saya memberikan penekanan pada apa itu tuah atau benefit dan memberi contoh dalam hal pengasihan dan kerejekian, karena memang dua hal itulah yang paling banyak ya dicari oleh orang-orang, dicari oleh pemahar, maka kali ini saya akan membahas tuah atau benefit yang lebih luas, yang lebih kompleks ya. Yang pertama dulu ya, contohnya adalah tuah kepekaan atau firasat, insting, intuisi batin. Ada salah satu pemahar saya yang mengatakan bahwa Ki atau Mbah Wira, setelah pegang azimat ini saya kok jadi sering lihat sekelebat bayangan. Itulah yang disebut dengan tuah kepekaan batin, karena kepekaan batin itu sejatinya adalah dia mengaktifkan cakra-cakra yang ada di tubuh, sehingga salah satu cakra, salah satu titik yaitu mata ketiga itu lebih sensitif terhadap pergerakan-pergerakan bangsa goib, sehingga kita sering melihat sekelebat bayangan ya. Itu contoh dari tuah ya, tuah dari kepekaan batin. Kemudian ada lagi yang tuah kepekaan batin itu begini, Mbah Wira atau Ki Wira, saya kok sering dapat bisikan batin ya. Contohnya begini, wah hati-hati di depan ini macet karena ada kecelakaan. Ternyata benar terjadi kecelakaan. Nanti siang kok kayaknya hujan ya, siap-siap bawa payung. Tiba-tiba beneran hujan. Nanti siang ini bos akan marah besar, lebih baik saya tidak datang terlambat. Bener, tiba-tiba bos marah besar sehingga saya tidak datang terlambat. Kok feeling saya akan closing nih orang ini, ya udah kalau gitu saya melayani dengan baik. Bener ya, bener ternyata closing beneran orang ini. Nah itulah yang disebut dengan contoh-contoh tuah dari kepekaan batin ya. Oke, kita lanjut ke tuah berikutnya yaitu tuah keselamatan atau wasilah jaga diri. Memang tuah keselamatan ini sulit sekali kita sadari ya. Baru sadar kalau kita sudah kecurian ya, sudah kecolongan. Fungsi tuah wasilah jaga diri atau keselamatan ini sama seperti gembok pagar ya. Kita baru sadar fungsi gembok itu kalau udah kecolongan ya. Tiap hari kita gembokin pagar kok nggak ada maling-maling ya. Ini sebenarnya gembok ini fungsi apa enggak sih? Begitu nggak dikasih gembok, beneran kemalingan. Sama seperti itu. Jadi tuah keselamatan atau wasilah jaga diri ini kayak gitu. Tiap hari kok saya selamat terus ya, kok nggak pernah celaka ya. Ini berarti nggak jalan ini wasilah keselamatan ini. Begitu wasilah keselamatannya ditinggal, kecelakaan beneran. Jadi memang wasilah keselamatan ini sulit sekali untuk disadari ya. Jadi intinya apa kalau mau wasilah keselamatan ini sadar ya, yaitu apa? Kita harus peka ya, harus sadar diri, harus banyak-banyak bersyukur bahwa oh iya, orang ini jalan miring-miring, harusnya saya ketabrak, tidak ketabrak. Oh iya, di sana ada paku, orang lain yang kena, saya enggak. Pernah suatu ketika salah satu teman saya itu dalam keadaan hujan deras, dia mengantarkan pacarnya pulang. Ya, tiba-tiba baru mungkin sekitar 5-6 meter di depannya ada orang juga naik motor dari arah yang berlawanan. Tiba-tiba ya ketika lewat suatu jalan itu keblegong itu apa ya? Keblegong itu melewati lubang di jalan yang sangat besar sehingga seperempat motornya itu masuk ke dalam lubang itu. Nah kemudian setelah lihat itu dia bisa menghindari ya, sehingga dia tidak ikut keblegong atau tidak ikut masuk ke lubang jalan itu. Nah seperti itu contohnya tuah wasilah keselamatan atau jaga diri ya. Memang khusus untuk tuah yang ini agak sulit ya. Oke, kita ke tuah yang lain ya, yaitu booster stamina dan booster health atau penyembuhan ya. Biasanya kalau booster health ini ya, biasanya begini. Biasanya saya kehujanan itu meriang. Kok saat ini kehujanan saya nggak meriang? Biasanya saat kehujanan itu saya menggigil kedinginan. Ini kok tubuh saya terasa hangat. Saya itu biasanya jam 10, jam 11 udah ngantuk. Ini sampai jam 12 saya masih kuat begadang. Biasanya saya itu gampang lelah saat berdagang, saat membuka toko. Ini sampai toko tutup saya belum lelah. Kayak gitu. Itu biasanya untuk tuah-tuah booster stamina dan booster health itu seperti itu. Biasanya orang kalau saya tiup nggak sembuh, ini kok
apa namanya, ada orang sakit, kemudian saya beri air, saya doai, saya tiup, setelah diminum katanya badannya agak enakan. Nah, kayak gitu. Itu untuk booster heal itu seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke tuah yang lain ya, yaitu tuah sihir ya. Tuah sihir ini juga sulit ya dideteksi karena kebanyakan para pengguna azimat berkodam itu awam ya, sehingga dia belum menyadari kepekaan sihirnya. Biasanya begini sihir itu. Biasanya saya lewat jalan ini merinding ya. Kemudian saya setelah pegang azimat sihir ya, booster sihir, booster supranatural, itu saya hanya membaca doa ini jadi tidak merinding kayak gitu. Kenapa? Karena doa ini adalah doa proteksi, sehingga ketika saya memperkuat kekuatan dari doa proteksi ini dengan booster supranatural, booster sihir, efeknya lebih luas, efek proteksinya lebih lebar, sehingga jin-jin liar yang biasanya membuat saya merinding jadi tidak merinding gitu. Kemudian booster sihir itu begini contohnya. Ada orang ya yang menyakiti kita ya, kemudian kitanya dendam, kitanya sakit hati ya. Orang ini keterlaluan, saya nggak salah kok dimarah-marahin, pimpinan saya ini keterlaluan, bukan saya yang melakukan kesalahan, saya itu cuma difitnah kok saya itu dipotong gaji, misalnya kayak gitu. Kemudian kita cuma batin kurang ajar, saya nggak ikhlas. Kemudian orang yang menyakiti kita tadi mengalami kecelakaan ya, entah kelindes mesin ya, pernah ada yang di Surabaya itu kelindes mesin ya, kemudian kakinya jadi diamputasi. Pernah juga ada yang atasnya tiba-tiba itu ngedrop ya, kemudian masuk UGD. Ada juga di tempat yang lain tuh cincin akiknya itu diambil paksa oleh atasannya, padahal dia bilang nanti saya kasih yang lebih bagus, bukan ini untuk Anda Pak, bukan ini Pak, ini isinya hodam. Begitu diambil paksa tetap tiba-tiba sekeluarga itu masuk UGD, dimulai dari istrinya dulu, kemudian anaknya, kemudian pamannya, terakhir dia sendiri yang masuk UGD kayak gitu. Jadi itu juga masuk bagian dari booster kekuatan sihir. Jadi karena saking kuatnya ketidakikhlasan kita terhadap tindakan yang keji dan tindakan yang tindakan yang tidak adil, tindakan yang sewenang-wenang itu tadi, maka kekuatan batin kita, kekuatan ketidakikhlasan kita tadi mengakibatkan dampak nyata pada orang tersebut kayak gitu. Itu ada yang semacam itu ada. Kemudian tuah eksekusi hampir mirip ya dengan itu. Jadi eksekusi itu membalas perbuatan jahat, membalas perbuatan sewena-wena, membalas perbuatan keji kepada kita. Contohnya pernah suatu ketika ada satu pemahara itu yang berdagang ya. Kemudian ada pembeli itu dari pemahar saya tadi. Jadi dia itu berdagang, kemudian ada pembelinya itu yang mengcancel orderan. Nah, mengcancel itu biasa ya, orang beli nggak beli itu kan rezeki ya, itu kuasa Tuhan. Kalau jadi beli ya rezeki kita alhamdulillah, kalau tidak jadi beli ya nggak apa-apa, berarti bukan rezeki kita. Nah, yang jadi masalah adalah orang ini tuh nyusu itu terburu-buru ya, gergik terus itu nagih terus. Ayo uangnya cepetan dikembalikan, ayo uangnya cepetan ditransfer, ayo uangnya setelah itu dan lain sebagainya. Dibilang iya nanti ini masih perjalanan ke sini, ada keperluan dulu, habis ini saya transfer, ayo cepet buruan. Nah gitu terus, jadi gergik terus, nagih terus. Akhirnya kan sebel ya penjual yang menjadi pemahar saya tadi, sebel. Iya kok nggak percaya banget sih, ya biasanya udah langganan, nanti saya transfer. Cuman dibatin kayak gitu tok karena jengkel ya. Tiba-tiba yang gergik tadi, yang nagih terus tadi itu mengalami kecelakaan di jalan kayak gitu, akhirnya minta maaf ya. Kayak gitu juga untuk tuah eksekusi ya. Oke, kita lanjut untuk tuah yang lain ya. Pagar goib ini biasanya dekat hubungannya dengan area cleansing atau pembersihan area ya. Contohnya begini, saya biasanya ke sekolah, ada guru ya, saya ke sekolah ini biasanya merinding di area sini. Sekarang kok jadi tidak merinding ya? Karena itu tadi, hodam proteksi melindungi Anda, memperkuat ya, menginjek aura Anda sehingga aura Anda menjadi kuat ya. Ketika aura Anda menjadi kuat, itu menghalau jin liar dan jin negatif untuk mendekat. Jadi dihalau supaya jauh sono kayak gitu. Sehingga kalau biasanya merinding jadi tidak merinding. Saya sedang ada orang yang tidak suka dengan saya. Konon katanya dia main dukun nyerang saya. Kok tiba-tiba dia sendiri yang sakit. Nah, itu juga tuah hodam proteksi ya. Jadi serangan yang
ditembakkan ke Anda itu oleh kodam proteksi, ditangkis, dihalau sehingga serangan itu kembali ke pengirimnya, sehingga yang sakit tidak jadi Anda tapi pengirimnya. Itu juga tuah ya, tuah dari kodam proteksi ya. Jadi hal-hal semacam itu kita seringkali tidak menyadarinya, seringkali kita abaikan, padahal itu adalah tuah atau benefit dari suatu azimat berkodam. Itu kodam sudah jumpalitan, sudah bekerja sangat keras untuk mewujudkan tuah-tuah yang semacam itu ya. Oke kawan, sekiranya itulah ya contoh-contoh dari tuah atau benefit ya suatu azimat berkodam ya. Kita akan kembali dengan materi-materi ya, dengan konten-konten yang tidak kalah menarik